Hai, selamat datang kembali di channel Seputar Hero. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas karakter Marvel yaitu High Evolution. High Evolution adalah pengembang proyek Newman. Newman adalah proyek mengubah bentuk hewan menjadi humanoid, sekaligus menerapkan kepintaran manusia kepada hewan-hewan eksperimen tersebut. Dan High Evolution sendiri adalah orang yang membantu penciptaan Adam Warlock. Jadi bagaimana origin story dari karakter High Evolution? Simak video ini baik-baik. Tidak disebutkan siapa ayah atau ibunya. Tahun 1900-an lahirlah seorang anak yang bernama Herbert Edgar Wyndham. Masa muda Edgar sebagai mahasiswa Oxford di tahun 1920-an, Edgar Wyndham sangat terinspirasi oleh karya Nathaniel Essex, atau yang sering disebut sebagai Mr. Sinister. Nathaniel sendiri adalah ilmuwan gila yang berpengaruh pada proyek Weapon X, atau rekayasa genetik pada saat Perang Dunia II. Edgar memiliki inspirasinya dari Nathaniel dan melakukan eksperimen genetiknya sendiri, dengan mengembangkan tikus di ruang bawah tanah orang tuanya. Kemudian ketika dia menghadiri konversi di Jenewa, Edgar didekati seorang Inhuman yang menyamar, yang memberi Edgar rahasia untuk membuka kode genetik. Akibatnya, ia menciptakan serum yang memungkinkan perubahan genetik, tetapi karyanya yang kontroversial ini membuatnya dikeluarkan dari Universitas Oxford. Tanpa putus asa, Edgar pun bergabung dengan sesama ilmuwan lainnya yaitu Jonathan Drew untuk melanjutkan misinya tersebut. Dan mereka mendirikan pangkalan penelitiannya di Transia Gunung Wandagor. Kenapa Edgar memilih untuk membuat tempat penelitiannya di sana? Dikarenakan Gunung Wandagor sendiri menjadi tempat punahnya makhluk maloid. Apa itu maloid? Jadi sekitar 20.000 tahun yang lalu, saat peristiwa bencana alam yang hebat, para Deviant didorong ke bawah tanah oleh pencipta mereka, Celestial. Deviant kemudian menciptakan rumah baru dan karena kekurangan pasokan budak, Deviant mulai merekayasa genetika budak-budak mereka. Dan upaya pertama, para Deviant menciptakan makhluk yang bernama Gortokian dan melarikan diri ke gua bawah tanah. Dan di upaya kedua, Deviant menciptakan dua ras makhluk yang bernama Tirani dan Moloid. Akhir yang sama, para Moloid juga meninggalkan para Deviant. Moloid bisa dikatakan makhluk yang cenderung bodoh, karena tanpa tuan, para Moloid ini punah. Jadi itulah alasan mengapa Edgar memilih tempat Wandagor sebagai tempat penelitiannya, karena bangkai para Maloid ini bisa dimanfaatkan kembali oleh Edgar. Singkat cerita, penelitian Edgar pun membuahkan hasil menciptakan humanoid berbentuk serigala. Beberapa tahun kemudian, putri dari Jonathan Drew, yaitu Jessica Drew, jatuh sakit karena kedekatannya dengan uranium gunung yang berbahaya. Jessica dirawat dengan ramuan kombinasi serum laba-laba dan teknologi evolusi milik Edgar. Proses ini nantinya akan menghasilkan Jessica menjadi pahlawan super yang dikenal sebagai Spider-Woman. Suatu ketika, istri Jonathan dibunuh oleh werewolf, sementara Edgar selamat dari serangan itu. Jonathan meninggalkan Wandagor, tapi Edgar membuat baju zirah canggih untuk melindungi dirinya. Lalu Edgar menyebut dirinya sebagai High Evolution. Menurutnya, dunia telah dirusak oleh kejahatan. High Evolution kemudian sempat bentrok juga dengan Hulk dan Thor. Setelah selesai, Revolution kemudian menciptakan Counter Earth, yaitu duplikat bumi tanpa kejahatan di dalamnya. Lalu High Evolution mencuri Adam Warlock dan ditempatkan di Counter Earth, sekaligus memperbaiki Adam dan memberinya Soul Gems. Tapi pada saat proses memperbaiki Adam Warlock dari kepompongnya, ternyata Man-Beast mengikuti Revolution, dan saat Revolution beristirahat, Man-Beast merusak proses perbaikan Adam. Namun untungnya dengan cepat, Evolution telah memulihkan kepompongnya dan merawatnya sampai Adam Warlock muncul kembali dalam bentuk baru. Saat Adam telah menetas, Revolution menambahkan kekuatan Soul Gems di dirinya, yang entah bagaimana Revolution mendapatkannya. Revolution kemudian meminta Adam untuk menjaga Counter Earth dari segala serangan. Beberapa bulan kemudian, Galactus ternyata menemukan keberadaan Counter Earth. Lalu dia mengutus Destroyer untuk mengeksplor Counter Earth apakah layak atau tidak. Setelah Destroyer masuk ke Counter Earth, mereka dihadang oleh Fantastic Four dan Revolution tentunya. Ting atau si manusia batu tidak tinggal diam. Ting langsung menyerang Destroyer dan selama pertarungannya, Ting menang dari Destroyer. Kemudian Galactus tiba dan langsung menantang Revolution. Tidak ada pilihan lain karena Mr. Fantastic, The Thing, dan Human Torch telah ditangkap.
Lalu Revolution secara head to head berhadapan dengan Galactus, yang pada akhirnya Revolution kalah dari pertarungan. Kemudian Reed Richards memiliki upaya membujuk Galactus agar dia menyerap mesin kehidupan. Galactus setuju, dan ketika dia menyerap mesin kehidupan, karena mesin kehidupan memiliki energi yang cukup besar, Galactus tidak bisa menyerapnya secara cepat. Tubuh Galactus malah mengecil dan tersedot masuk ke Gargantua atau sering disebut sebagai Black Hole. Seiring berjalannya waktu, ras Beyonder mengutus para Prime Movers of Tarkus yang dipimpin oleh Spinsaur untuk menaklukkan Counter-Earth dan menyimpannya di Cosmic Museum. Singkat cerita, Counter-Earth berhasil direbut oleh para Tarkus. High Revolution dengan segala upaya untuk merebut kembali Counter-Earth, tapi hanya sia-sia saja, karena mengetahui sifat Beyonders dan betapa majunya mereka dibandingkan dengan potensinya sendiri. Dia jatuh ke dalam keputusasaan dan berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Armor yang sudah mendarah daging pada dirinya menggagalkan upaya bunuh diri yang dilakukannya. Tetapi dengan mendorong Hulk ke dalam pertarungan, pukulan Hulk bisa merusak armornya cukup parah. Edgar kemudian mengakhiri hidupnya dengan kekuatannya sendiri, yaitu deevolusi, agar meleburkan keberadaannya menjadi Go Protoplasma. Tapi High Revolution tidak benar-benar mati, dia akan bangkit kembali dalam beberapa tahun kemudian. Singkat cerita, setelah bangkit kembali, High Evolution kemudian muncul hidup-hidup dan mendedikasikan kembali tujuannya untuk memajukan evolusi manusia ke tingkat yang menyaingi Beyonders. Beberapa upaya pun gagal dan dia menghentikan ambisinya, kembali menjadi anti-hero, tetapi Edgar berhasil mengubah kode genetiknya sendiri untuk akhirnya mencapai kehidupan abadi. High Evolution juga terlibat dalam insiden Eternity War. Setelah kembali ke Counter-Earth, Evolutioner diajak oleh The Maker, Reed Richards dari realitas alternatif yang menginginkan bantuannya. The Maker diberikan misi oleh Molecule Man untuk mengembangkan seluruh multiverse. The Ultimates, tim yang dipimpin oleh Miss America, kemudian bertemu dengan High Evolution, dan The Maker yang sedang menonton Infinity Watch melawan aspiran yang diciptakan oleh First Firmament. The Maker dan High Evolution kemudian memanen energi para aspiran dan mampu menghancurkan Superflow yang memisahkan alam semesta yang berbeda, sehingga berhasil menyatukan setiap universe menjadi satu realita. Untuk kekuatan High Evolution sendiri adalah kekuatan fisik super tentunya, ketahanan tubuh yang sangat kuat dibantu oleh Zira armornya, telepati, telekinesis, tembakan plasma, dan hidup abadi. Jadi bagaimana dengan karakter yang satu ini? Mungkin kalian ada pendapat lain tentang karakter ini atau ingin membenarkan apa yang salah dalam video ini? Tulis di kolom komentar bawah ya. Dan buat kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa like dan subscribe atas dukungan kalian terhadap channel seputar hero.